kita turun ke pinjaman ilegal ini harus mempunyai rawatan legal? Saya jawab tidak. APK mana aja yang berdiri sendiri tunggal tanpa memiliki fondasi legal? SP Bina Tunai Nusantara Indonesia. Berikutnya adalah KSP Mitra Sejahtera Jaya atau APK-nya bernama. Ada 3 hal yang menjadi kunci dalam kehidupan, yaitu jalani, nikmati, dan syukurilah. Cara termudah untuk jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kau lakukan. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka sedang terpaksa. Tujuanku bukanlah lebih baik dari yang lain, tapi jadi lebih baik dari diriku yang sebelumnya. Percayalah kepada Tuhan saat semua terasa mudah, itu biasa. Percayalah pada Tuhan saat semua terasa susah, itu luar biasa. Jangan terlalu tergantung dengan omongan orang lain. Suatu saat kau akan menyadari bahwa kita semua hanya bisa tergantung kepada Tuhan dan diri sendiri. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Gagal dalam karir bukanlah kegagalan hidup. Banyak orang yang sukses setelah menggapai kegagalan. Tetaplah semangat dan percaya dirilah. Percayalah terhadap kemampuanmu untuk meraih apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Janganlah pernah menyerah. Ketika kamu masih mampu berusaha lagi, tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Sebuah permata tidak akan dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan mampu menjadi sukses tanpa tantangan. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dalam dirimu, karena kita hidup bukan dari omongan orang lain. Halo guys, welcome back to my channel. Mungkin kalian banyak yang bertanya, apakah kita turun ke pinjaman ilegal ini harus mempunyai rawatan legal? Saya jawab tidak, karena ada beberapa aplikasi yang berdiri sendiri tanpa memiliki sebuah fondasi legal. Tapi yang harus Anda pahami adalah ilegal ini sama aja dia juga mempunyai skor kredit. Ketika Anda galbay di satu APK, otomatis skor kredit Anda drop. Yang saya ajarkan di sini adalah ketika Anda galbay di ilegal, seharusnya Anda bisa galbay semuanya, tidak perlu nanggung-nanggung 1 atau 2. Umumnya mereka 1 dapat terus galbay terus masuk lagi kesulitan karena skor kredit mereka drop. Nah, sebagai apresiasi saya kepada para subscriber atau kepada pinjol lovers, saya akan menjelaskan APK mana aja yang berdiri sendiri tunggal tanpa memiliki fondasi legal. Tapi sedikit ya guys APK yang berdiri sendiri ini, tapi kebanyakan APK yang berdiri sendiri ini adalah APK tunggal, bukan APK beranak. Kita awali dari KSP Bunga Matahari. Sebenarnya ini ada legalnya, tapi tanpa melalui legalnya Anda bisa langsung mengambil ke ilegalnya. Nah, yang berikutnya adalah KSP Bina Tunai Nusantara Indonesia atau biasa kita sebut dengan Walin. Ini salah satu APK-nya, wadah pinjaman. Kebanyakan APK mereka adanya di iOS dan data fresh tanpa rawatan pun bisa masuk ke keluarga mereka. Yang berikutnya adalah KSP Mitra Sejahtera Jaya atau APK-nya bernama Sumber Tunai. Ini biasanya data-data fresh bisa masuk ke sini. Tapi sayang ya kalau data fresh langsung kita terjunkan ke ilegal, karena ketika Anda mendapatkan legal kemudian fondasi Anda terbentuk dengan maksimal, Anda turun lagi ke ilegal, kemungkinan ACC di APK beranak sangat tipis karena kredit skor Anda sudah buruk. Yang kemudian pinjaman now, ini biasanya opsi-opsi untuk data-data busuk
bisa dikondisikan di APK ini, karena APK ini APK tunggal yang berdiri sendiri. Kemudian yang saya sangat rekomendasikan, kalian yang datanya benar-benar busuk, kalian bisa masuk ke keluarga VNet. Ini sangat tidak ada hubungannya, biarpun Anda cross kreditnya jelek di legal ataupun skor kreditnya jelek di ilegal, asalkan tahu triknya seperti yang sudah saya sharekan dalam video saya sebelumnya. Anda bisa pelajari bagaimana Anda bisa ACC di keluarga VNet ini, karena APK ini pure tidak melihat skor kredit di legal dan ilegal. Semua kembali ke data Anda masing-masing, ke riwayat histori pengajuan Anda terdulu, karena data Anda tidak bisa berbohong. Saya hanya memberikan sebuah opsi-opsi APK, kurang lebihnya ACC-nya kembali ke data Anda masing-masing. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini Anda mengerti secara mekanik dari sebuah pinjaman online ini, karena yang saya berikan ini bukan hanya sekedar review, tapi bagaimana sebuah sistem, aturan, dan strategi agar data Anda bisa diolah kembali. Inilah yang dinamakan the real of pinjol. Sekian video saya. Mudah-mudahan video ini memberikan pengetahuan baru tentang pinjaman online dan menjadikan Anda lebih selektif dalam pemilihan sebuah APK. Saya Pablo. Thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.